Semoga 2024 tambah ganteng ya Allah. Halo CSku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film. Untuk CSku, selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan band metalcore bernama Attack Attack. Meski awalnya mereka dianggap sebelah mata, bahkan dijadikan bahan lelucon, tapi mereka kini menjadi band yang layak untuk diperhitungkan. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna destroy. We're gonna Scene dibuka oleh seorang remaja bernama Johnny Frong atau yang lebih dikenal sebagai Johnny. Ia merupakan penggemar dari band hardcore Amerika seperti Agnostic Front dan Warzone. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 2005, Johnny bersama teman baiknya datang ke acara komunitas untuk melihat penampilan dari beberapa band terkenal termasuk Warzone dan Suicide Silence. Hal itu mendorongnya untuk membentuk band meski ia sendiri tidak begitu mahir dalam bermain musik. Pada tahun 2006, ketika Johnny memasuki bangku SMA, ia bertemu dengan Andrew yang merupakan kakak kelasnya sekaligus personil dari band rock yang cukup terkenal. Sejak saat itu mereka mulai menjalin pertemanan karena sama-sama menyukai musik keras. Selain itu, Johnny juga sering ikut nongkrong bersama dan menjadi kru ketika band kakak kelasnya melakukan pertunjukan. Bahkan Johnny sampai masuk ke sekolah musik dan mempelajari berbagai efek gitar hingga cara penggunaannya. Ia kemudian menulis lagu sendiri dengan berkaitan dengan kehidupan remaja di Amerika seperti depresi sampai bunuh diri. How we doing? How we doing? Beberapa bulan setelah Andrew, kakak kelasnya, membubarkan bandnya karena masalah internal, Johnny mengajak Andrew untuk mendirikan band baru yang ia sebut sebagai Attack Attack. Johnny memilih nama tersebut untuk menggambarkan musik yang agresif dan berbeda dengan band lainnya. Selain itu, filosofinya adalah seperti dirinya yang memiliki semangat tinggi dan pantang menyerah, sama seperti para pejuang ketika di medan perang. Lalu setelah resmi terbentuk, Andrew mengajak Charlie untuk bergabung karena ia sedang mencari seorang vokalis. Walaupun saat itu Charlie sudah memiliki band, tetapi ia menerima tawaran tersebut karena tidak mau mengecewakan teman baiknya. Pada tahun 2007, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan formasi Charlie pada vokal, Andrew pada gitar, Johnny pada gitar 2, Nick pada bass, dan Wetzel pada drum. Penampilan agresif dan musik yang menarik membuat salah satu musisi bernama Somo tertarik dengan band mereka. Setelah itu, Somo menemui Johnny di belakang panggung untuk mengajukan diri sebagai pemain keyboard dan langsung diterima oleh Johnny beserta kawan-kawannya. Dengan formasi tersebut, mereka merilis 3 lagu yang diposting melalui situs internet
dan salah satu lagunya berhasil menarik perhatian karena dianggap aneh namun sangat mengesankan. Bahkan, seorang agen pencari bakat bernama Eric hingga mencari mereka untuk direkrut ke dalam agensinya. Lalu setelah 3 bulan mencari tanpa kepastian, Eric akhirnya menemukan mereka ketika menghadiri acara pensi sekolah. Eric kemudian mengajak mereka untuk bergabung ke dalam agensinya, namun ditolak oleh Johnny dan kawan-kawannya. Hal itu karena sebagian personilnya masih di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Meski begitu, Eric tidak pantang menyerah hingga menemui orang tua para personilnya dan menawarkan kontrak rekaman. Setelah mendapatkan izin dari para orang tua, mereka merilis EP pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Mereka juga merekrut basis baru untuk menggantikan Nick yang keluar karena ingin fokus dengan pendidikannya. Pada tahun 2008, ketika mereka sedang menggelar tur untuk pertama kalinya, Charlie bertengkar dengan promotor karena durasi pertunjukan yang dikurangi tanpa pemberitahuan. Ia juga sempat berkelahi dengan penonton karena telah meludahinya dan menghina teman-temannya. Walaupun sempat dibawa ke kantor polisi, namun Charlie kembali bebas karena usianya masih di bawah umur. 2 bulan setelah melakukan sesi rekaman, mereka merilis album pertamanya yang kembali berhasil sukses dan memuncak di tangga album independen. Lalu saat diwawancara, Johnny menceritakan pengalaman pahit bersama bandnya ketika ia sering ditolak untuk tampil dan dikucilkan di acara komunitas. Ia juga mengatakan selalu diremehkan oleh banyak orang hanya karena umur dan status sebagai pelajar. Tetapi setelah itu ia mampu membuktikan jika umur tidak menghalangi mereka untuk terus berkarya. Beberapa bulan kemudian, ketika mereka sedang menggelar tur Kanada, Charlie mulai mengalami star syndrome dan menganggap dirinya sebagai pemimpin. Ia juga sering bertindak seenaknya dan mengatakan di hadapan media jika bandnya bisa terkenal berkat dirinya. Mendengar hal tersebut, Andrew menegur sikap Charlie yang terkesan merendahkan para personil lainnya. Tetapi Charlie malah tersinggung yang membuat mereka berdua terlibat perkelahian. 2 hari setelah kejadian tersebut, Charlie memutuskan keluar dari band dengan menyimpan dendam kepada teman-temannya. Posisinya sebagai vokalis kemudian digantikan oleh Nick Birham atas rekomendasi dari Johnny. Pada tahun 2009, mereka bersama Escape the Fate menggelar tur Amerika yang membuat mereka mulai memiliki basis penggemar yang luar biasa. Mereka juga tampil di acara tahunan yang sangat terkenal dan dihadiri oleh lebih dari 10.000 penonton. Setelah itu, mereka merilis video klip pertamanya yang mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak karena video klip mereka menampilkan gaya para gitarisnya yang terkesan berlebihan dan mirip seperti kepiting. Bahkan media Inggris menulis artikel tentang kekonyolan mereka hingga beberapa orang menjadikan mereka sebagai meme di internet dan menyebut mereka sebagai crabcore. Namun karena hal itu, nama mereka malah menjadi sangat terkenal dan disukai oleh para remaja di seluruh dunia. Mereka juga mengatakan jika mereka tidak tersinggung dengan meme di internet atau kepada orang-orang yang telah menjadikan mereka sebagai lelucon.
2 hari sebelum menjalani tur, Nick Barham, sang vokalis, mengumumkan melalui media sosialnya jika ia telah keluar dari band karena masalah pribadi. Hal itu membuat Andrew kebingungan karena mereka tidak bisa membatalkan tur yang telah dijadwalkan. Lalu setelah berunding dengan pihak manajemen, mereka menunjuk Somo untuk menjadi vokalis namun tetap bermain keyboard. Walaupun awalnya menolak karena tidak terbiasa, namun Somo akhirnya bersedia setelah diyakinkan oleh semua teman-temannya. Pada tahun 2010, Johnny mulai menunjukkan perubahan sikapnya hingga terlihat lebih religius. Ia sering menghadiri gereja setiap minggunya dan berteman baik dengan para pendeta. Saat diwawancara, Johnny mengatakan jika sebelumnya ia tidak pernah berdoa apalagi datang ke gereja karena ia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Namun setelah ia bermimpi bertemu dengan sosok Yesus Kristus, ia mulai percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu melindungi semua umatnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berubah menjadi seorang yang lebih baik. Ia juga sering memberi makan gratis untuk para tunawisma dan menyumbangkan uang ke beberapa yayasan panti asuhan. Beberapa bulan kemudian, mereka merilis album terbarunya dengan menampilkan satu lagu yang sangat terkenal. Album tersebut berhasil menduduki nomor 4 di tangga album Billboard dan mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Tetapi setelah itu, Johnny memutuskan mengundurkan diri dari band karena ingin fokus dengan kegiatan keagamaan. Bahkan, ia telah membuat proyek baru bersama teman masa kecilnya bernama Mike. Kepergian Johnny memiliki dampak besar untuk perkembangan dan arah musik mereka hingga memutuskan untuk vakum sementara dan hanya merilis video klip di tahun 2011. Sebuah video klip yang menampilkan Johnny untuk yang terakhir kalinya. Pada tahun 2012, mereka tampil di festival musik tahunan setelah vakum selama 3 bulan tanpa kepastian. Mereka juga merilis album ketiganya dan mengumumkan akan menggelar tur dunia bersama Escape the Fate. Di sisi lain, album terbarunya dianggap gagal karena perubahan musik yang dianggap terlalu berlebihan hingga seorang kritikus musik asal Inggris mengatakan jika album mereka sangat membingungkan untuk para pendengarnya. Pasalnya, mereka memasukkan berbagai genre musik dalam satu album seperti screamo, metalcore, electrocore, dan post-hardcore. Bahkan, menurut beberapa pengamat musik, jika mereka telah kehilangan jati dirinya setelah ditinggalkan oleh salah satu pionirnya yaitu Johnny. Beberapa bulan setelah perilisan album yang dianggap gagal, perpecahan mulai terlihat ketika Wetzel, sang drummer, menyalahkan Andrew karena tidak mendengarkan masukan dari para personil lainnya. Perdebatan mereka membuat Andrew tersinggung yang kemudian menimbulkan perkelahian hebat, dan sejak saat itu mereka berdua mulai tidak saling bicara namun tetap bersikap profesional ketika tampil di atas panggung. Beberapa minggu kemudian, Somo yang tidak tahan dengan kondisi internal yang berantakan memutuskan untuk mengundurkan diri dari band dan digantikan oleh Phil setelah merilis lagu terbarunya. Lagu tersebut dirilis 2 minggu setelah kepergian Somo yang berhasil sukses dan mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Karena hal itu, seorang jurnalis dari majalah terkenal
menggambarkan jika lagu barunya sebagai perkembangan musik elektronik yang sempat booming di tahun 80-an. Pada tahun 2013, setelah menggelar tur Eropa selama beberapa bulan, perselisihan antara Wetzel dan Andrew semakin memanas karena perbedaan arah musik untuk album terbarunya. Saat itu, Wetzel ingin memainkan musik seperti sebelumnya, namun Andrew ingin mengikuti musik yang lebih baru agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Pertengkaran mereka berubah perkelahian saat Andrew memukul wajah sang drummer sampai berdarah dan dibalas dengan mengeluarkan pisau dan berusaha menusuk Andrew dengan membabi buta. Meski begitu, aksi Wetzel berhasil dicegah setelah sang manajer membawa Andrew keluar dari studio. 2 hari setelah kejadian tersebut, Eric, sang manajer, mengumumkan secara terbuka jika Attack Attack telah resmi bubar. Pernyataan sang manajer kemudian viral di media sosial yang membuat para penggemarnya sangat kecewa. Pada Oktober 2020, Andrew membangkitkan kembali Attack Attack dengan merilis lagu bersama 2 personil barunya. Ia juga kembali merekrut Wetzel, sang drummer, setelah berdamai dan saling memaafkan. Di tahun berikutnya, mereka menyumbangkan sejumlah uang kepada organisasi yang menangani pandemi COVID-19. Walaupun tidak bisa melakukan aktivitas akibat pandemi yang sedang melanda dunia, tetapi mereka berhasil merilis lagu baru dengan menggabungkan beberapa genre seperti country, J-pop, dan metalcore yang digambarkan oleh sebagian orang sebagai metal elektro. Setelah itu, mereka mengatakan kepada media jika mereka berencana akan menggelar tur setelah pandemi benar-benar telah berakhir. Lalu film pun selesai. With the things that you said and you left me to suffocate. Perubahan terjadi bukan dari seberapa banyak keluh kesahmu, tapi seberapa besar tindakanmu. By Tukang Cuangki. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura balelo. Selamat tahun baru untuk CSCSku semua. Yo, ya. Dadah.